Saya cukup bersyukur lah bisa punya pengalaman untuk belajar di London, karena London ini kan kalau di UK itu cukup sentral lah. Jadi saya setahun di UI 3 dan setahun di SOAS, jadi double degree gitu. Tapi menariknya, London itu ternyata banyak sekali muslimnya. Bahkan Indonesia pun di London itu kita punya namanya itu Indonesian Islamic Center. Kita punya masjid juga gitu orang Indonesia itu. Ada teman saya itu yang berdebat dengan dosennya itu dimarahin sama teman saya dan dia nggak mau masuk kelas lagi karena menganggap dosennya itu nggak layak buat ngajar gitu. Yang membedakan mahasiswa di Rosalia Islamiyah dengan mahasiswa lainnya, apa tuh? kita punya fondasi yang kuat tentang Islam gitu. Karena kita bisa dikatakan kita mengakses sumber asli atau yang berbahasa Arab gitu, yang berbahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, saya Hasbi Holili selaku teman-teman dari FDI Talk, Islami, Ilmiah, Inspiratif. Kali ini kita kedatangan seorang alumni yang hebat banget dari angkatan 2018, pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa di Dirosat Islamiyah, lalu melanjutkan studinya S2, tak hanya satu tapi di dua kampus berbeda. Yang pertama di Universitas Islam Internasional Indonesia, dan yang kedua di SOAS University London di Inggris sana. Mari kita perkenalkan Wildan Rahmat Hidayat, SSI MA. Gimana kabarnya Kak Wildan pagi ini? Assalamualaikum Kak Hasbi. Alhamdulillah kabar sehat. Wah, oke. Ini kita tadi gimana traffic sebelum sini Kak nih? Ciputat atau gimana? Ya saya sekarang juga masih ngekos di Ciputat sih, jadi ya cukup lancar lah. Dan cuacanya tadi cukup mendung ya, nggak panas, jadi ya sangat enjoy untuk keluar dari Ciputat gitu. Dan ini Kak, aku kan tadi udah dengar kalau misalnya Kakak ngelanjutin S2 di dua kampus berbeda. Ini beasiswa apa enggak sih Kak? Ya, beasiswa. Oh, ya. Kalau boleh tahu itu beasiswa apa Kak? Jadi alhamdulillah saya itu mendapatkan beasiswa BIB LPDP. BIB itu apa Kak? Beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi beasiswa Indonesia Bangkit ini tuh beasiswa dari Kemenag, tapi tetap fundingnya itu dari LPDP gitu. Tetap dari LPDP tapi kerjasama dengan Kementerian Agama gitu ya? Bukan kerjasama, jadi kan semua funding beasiswa yang ada di Indonesia yang dari pemerintah itu kan dananya itu dari LPDP. Tapi kan tiap kementerian itu punya skema beasiswanya masing-masing, termasuk di Kemendikbud mungkin gitu kan. Dulu ada beasiswa BPI, Pendidikan Indonesia. Iya. Kemudian ada beasiswa unggulan juga. BU juga. Kemudian ada beasiswa Garuda juga sekarang itu kan? Ya, yang baru kemarin baru ini buat teman-teman, ada beasiswa Garuda yang baru banget muncul. Dan juga ada banyak skema lain dari LPDP, ternyata aku juga baru tahu Kak. Iya, terus ada kalau dari Kemenag itu kan punya beasiswa Indonesia Bangkit yang tetap dananya itu dari LPDP gitu kan, sebagai dana penghimpun beasiswa gitu. Sebagai pengelola dana semuanya tetap dari LPDP tapi dengan kerjasama dengan banyak lembaga maupun kementerian. Betul. Ini Kak, pertanyaan pertama kita nih, kita kan dari Dirosat Islamiyah. Nah, di era global ini, kebanyakan dari kita nih kadang diragukan. Karena kita nih mungkin basicnya hanya bahasa Arab saja. Atau bahkan teman-teman saya tuh banyak yang dari santri aja gitu. Nah, kira-kira kakak nih sebagai salah satu alumni kita yang bisa tembus gitu kepada top university di London juga, boleh nih Kak, kira-kira perjalanan kakak setelah lulus dari FD itu kayak gimana? Biar teman-teman pada tahu. Ya, mungkin qadarullah ya, saya alhamdulillah bisa mendapatkan rezeki lah untuk melanjutkan pendidikan bisa sampai ke luar negeri juga. Ya, mungkin ini berkah daripada saya aktif berorganisasi, kemudian saya juga cukup aktif mungkin di kelas ya, dan bahkan pernah ikut organisasi yang diadakan oleh Fakultas Dirosat Islamiyah ini. Nah, sebenarnya teman-teman semua juga bisa mendapatkan beasiswa semacam ini gitu kan. Nah,
dulu persiapannya itu cukup lama juga untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, tapi ya alhamdulillah tuh di semester 7 semester 7 kan? semester 7 saya itu pernah internship di Bincang Syariah. Oh, Bincang Syariah yang suka bikin artikel tentang syariah Iya, ya? dan ada Hukum-hukum. podcastnya juga ya. Iya. Ada podcastnya juga. Kemudian saya di semester 7 itu pernah menjadi riset asisten dosen orang Indonesia, tapi beliau mengajar di Australia gitu. Jadi dalam keadaan belum lulus, kakak udah sambil tadi internship atau magang di Bincang Di Syariah. Bincang Syariah, dan juga pernah menjadi riset Bantu asisten. riset itu. Ya. Wow. Terus kalau setelah lulus itu kayak gimana, Kak? Nah, dan mungkin keberkahan saya bisa terjun ke dunia akademik, ya mungkin dulu terlalu sibuk untuk menjadi aktivis kali ya, aktivis ya, ikut organisatoris gitu, ikut organisasi ini, ikut organisasi itu. Dan keberkahannya itu bermula dari saya bergabung dengan Bincang Syariah, kemudian saya juga menjadi riset asisten itu. Jadi akhirnya saya mengerti, oh dunia akademik itu seperti ini gitu. Karena menurut saya ya, di Rosyad Islamiyah ini merupakan fakultas yang sangat luar biasa. Ya, kita belajar banyak fun ilmu di sini kan. Kita belajar ulumul Quran, ulumul hadis, kita belajar Fikih. hadis, belajar tafsir gitu kan. Kita belajar fikih, kita belajar tayyarat fikriyah, kita belajar mantik, kita belajar ma'ajim, bahkan ilmu untuk mempelajari kamus pun kita pelajari gitu. Iya. Ya itu sangat Sejarahnya. sangat luar biasa. Kemudian kita belajar juga tentang apa lagi? Siasah syariah gitu kan. Politik juga. Ya, kemudian kita belajar tentang ahwal syahsiyah gitu kan. Dan konsentrasi saya itu waktu di semester 7 saya mengambil syariah. Ya, terus jadinya kita belajar fikul manazil gitu kan. Kita belajar banyak hal lah gitu kan yang berhubungan dengan fikih gitu kan, dengan syariah. Nah, ini merupakan fondasi yang apa namanya itu, yang menjadi bekal untuk kita bisa mengarungi lautan ilmu lainnya gitu kan. Ya meskipun agak mirip-mirip dengan apa yang dipelajari dari pesantren, tapi ketika kita masuk ke Rosyad Islamiyah, kita belajar dengan bahasa Arab, kemudian juga belajar dengan banyak expertise lulusan dari Timur Tengah. Nah, itu menjadi bekal untuk saya bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Yang membedakan mahasiswa di Rosyad Islamiyah dengan mahasiswa lainnya, Apa tuh? kita punya pondasi yang kuat tentang Islam gitu kan. Ya. Karena kita bisa dikatakan kita mengakses Sumber asli. atau yang berbahasa Arab gitu, yang berbahasa Arab. Nah, berbeda mungkin dengan teman-teman lainnya, apalagi teman-teman yang tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Wah, pasti akan jauh berbeda. Pasti akan jauh berbeda. Nah, ketika kita udah mempelajari itu, akhirnya kita mau mengenyam kemanapun, kita punya pondasi yang kuat. Ya kan? Kita mau mengakses apapun, itu kita tidak akan istilahnya itu apa ya? Kita tidak akan kaget lah gitu kan. Karena kita sudah tahu bahwa apa yang kita pelajari di Rosyad Islamiyah ini tuh seperti ini, dan ketika kita mendapatkan bacaan-bacaan yang cukup ekstrim, mungkin ya kita juga biasa aja, kayak gini, dan itu justru malah menambah pengetahuan kita gitu. Jadi latar belakang Kak Wildan ini sangat menarik. Selama kuliah itu jadi ketua organisatoris. Lalu ketika mendekati akhir juga menyambi jadi akademis dengan tadi researcher atau peneliti gitu, membantu peneliti. Nah, ini kan latar belakangnya, Kak. Lalu kira-kira kenapa akhirnya kakak tuh tertarik untuk mendaftar di skema BIB tadi, dan kira-kira apa faktor kunci kakak bisa lolos? Itu juga saya bingung ya. Ketika ditanya sama siapapun apa faktor kunci untuk lulus beasiswa, itu juga ya kita nggak tahu juga. Cuma kan kita bisa merefleksikan diri kenapa kita bisa akhirnya keterima di situ. Mungkin ya keberkahan dari para guru gitu kan, keberkahan juga dari dosen-dosen kita yang memberikan rekomendasi, kemudian ya memberikan gambaran atau peta tentang dunia akademik itu seperti apa. Karena akan menjadi tantangan untuk alumni di Rosyad Islamiyah, apalagi yang ingin melanjutkan studi ke barat misalkan. Karena kan kita kebanyakan itu mengakses teks-teks asli gitu kan,
atau sumber-sumber berbahasa Arab, Mhm. kita itu kurang sekali untuk mempelajari atau mengakses dinamika yang ada di luar, Isu yang ada. isu yang ada di luar Oke. gitu kan. Jadinya kebanyakan apa namanya itu, interviewer itu akan bertanya dengan cukup apa ya, cukup banyak lah gitu. Kita akan menguji keilmuan kita di situ, dan kebanyakan kita akan kesulitan di situ. Nah, makanya pengalaman saya aktif berorganisasi itu kan gak hanya ngurusin organisasi ya. Kita aktif di luar itu kan kita ikut kegiatan semacam seminar, kemudian kita ikut juga diskusi-diskusi kecil yang itu sangat membantu untuk melatih gitu kan kemampuan berpikir kita akhirnya. Nah, itulah yang menjadi modal bagaimana integrasi antara keilmuan yang didapatkan di Dirasat Islamiyah dengan keilmuan yang didapatkan di kelas-kelas lain lah, seperti itu misalnya. Jadi salah satu faktor kunci yang perlu kita ambil adalah kita bukan hanya mengakses kepada sumber asli saja. Betul. Dengan dari kitab, catatan klasik, tapi kita juga harus tetap aktual atau tahu terhadap isu yang ada. Betul. Lewat dengan mungkin diskusi atau kemampuan selama berorganisasi dari Kawildan. Nah, berarti kalau begitu Kak, apakah pengalaman organisasi ataukah akademik yang lebih berpengaruh menurut Kak Kawildan sendiri? Ya, keduanya sangat berpengaruh tentunya. Tentunya keduanya sangat berpengaruh, apalagi ketika kita mau mendaftar beasiswa ya. Karena apalagi untuk S2 biasanya itu diminta untuk mencantumkan contoh kita ini akan menulis apa nanti untuk tesisnya gitu. Dan itu kan sangat subjektif, tergantung kita nanti daftarnya akan ke kampus mana. Apalagi kalau kita mau daftar ke kampus-kampus barat gitu kan, pasti kan kita harus bersentuhan langsung dengan dinamika pemikiran yang ada di sana juga gitu kan. Nah, kalau kita memaksakan apa yang kita dapatkan gitu kan, kita tanpa mempertemukan atau memperdebatkan dengan keilmuan-keilmuan yang ada di sana. Nah, itu biasanya interviewer itu akan mengurangi nilai lah. Oh, berarti anak ini tuh cocoknya itu memang ke Timur Tengah gitu misalkan gitu kan. Cocoknya untuk melanjutkan ke Timur Tengah gitu. Berarti kalau kita untuk ke barat contohnya ke London, ke Inggris itu juga tetap harus tetap ya tadi aktual Ya. dan juga dari perjalanannya Kawildan kan juga harus bisa menggabungkan antara aktual dan juga sumber yang ada. Iya, karena bacaan kita di Dirasat Islamiyah ini kan berbeda dengan bacaan-bacaan lain gitu. Kayak kita di Dirasat Islamiyah ini kan misalkan kayak kita mempelajari Bukhari Muslim, kita mempelajari At-Tabari gitu-gitu. Nah, sedangkan ketika kita berbaur dengan orang lain, itu kita akan mendapatkan banyak pengalaman baru lah. Kita bisa membaca tulisannya Nasir Hamid Abu Zaid gitu kan, yang divonis murtad. Padahal itu sangat seorang akademisi yang luar biasa sebenarnya kan. Nah, tapi karena kita punya fondasi di Dirasat Islamiyah ini, ketika membaca sumber-sumber seperti itu, ya kita biasa aja gitu, kita santai aja. Ya, jadi kita punya dua posisi, bagaimana ketika kita menjadi seorang santri yang mempelajari keilmuan ala Dirasat Islamiyah atau ala Azhar lah gitu kan, karena Dirasat Islamiyah ini kan sama gitu kan dengan apa? Dengan apa yang dipelajari di Dirasat Islamiyah Al Azhar gitu kan. Ya. Terus berarti Kak, yang aku dapat itu kan kita harus ada persiapan tadi ke sana. Betul. Baik selama kuliah kita harus aktif, di kelas kita juga harus menangkap pelajaran. Tapi untuk teman-teman seperti aku dan teman-teman lainnya, kapan waktu ideal bagi kita untuk persiapan beasiswa? Apakah harus seperti Kakak juga harus aktif organisasi sampai ke ketuanya, dan juga nanti semester 7-nya baru masuk ke ranah akademis, atau bagaimana Kak? Enggak sih, karena yang pernah saya sampaikan juga ke teman-teman itu, saya ini bukan lulusan terbaik di Dirasat Islamiyah gitu kan. Oke. Ya, saya ini bukan lulusan terbaik dari Dirasat Islamiyah, dan IPK saya juga cenderung pas-pasan lah, tapi ya masih di atas 3,5 lah. Cuma kan kalau dibandingkan dengan teman-teman yang bisa mendapatkan 3,9, 3,8 atau 4,
itu kan sangat luar biasa sekali ya. Betul. Jadi menurut saya meskipun kita bukan seorang organisatoris, kemudian juga kita bukan seorang akademis, rezeki orang itu kan beda gitu kan. Betul. Ya namanya juga hidup kan saling sinawang. Oh dia enak gitu kan, pernah jadi ketua inilah. Jadi ya pastilah dapat beasiswanya gampang. Oh enggak juga gitu. Kita juga tetap berdarah-darah. Nah untuk persiapannya itu kalau kita mau ke luar negeri, ke barat lah. Ke barat. Ya kalau ke Timur Tengah kan pasti kita punya privilege lah sebagai alumni dari Dirasat Islamiyah. Tentu. Ya apalagi kan ke Al Azhar kan, ijazah kita itu bisa digunakan langsung untuk daftar S2 di sana kan. Kita punya kerjasama juga di sana kan. Iya betul. Apalagi sekarang kan udah banyak juga kayak student exchange ke Timur Tengah tuh ya. Kemarin ada Mosma kita kan, Ya, yang ke Maroko Mosma. gitu kan. Nah, Nah berarti itu kalau mau ke barat tentu kita harus persiapan bahasa Inggris. Nah ini sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari di Dirasat Islamiyah yang kita setiap hari berbahasa Arab, kita mengakses juga kajian dari turas gitu kan. Nah, sementara persyaratan kita harus kalau mau ke barat kita harus bisa berbahasa Inggris. Padahal ya yang kita pelajari di barat juga pasti kan tetap harus bisa mengakses turas juga gitu. Tapi kan bahasa Inggris ini menjadi syarat wajib lah yang harus dimiliki oleh teman-teman dari Dirasat Islamiyah kalau mau melanjutkan studi ke barat gitu. Jadi buat teman-teman jangan berpatah hati atau bersedih hati cuman karena teman-teman aduh IPK aku nggak terlalu tinggi atau mungkin aduh aku bukan organisatoris ulung gitu. Tetap percaya ada rezekinya tuh dan juga yang paling penting tuh tetap aktual. Paling utama kita tetap harus bisa mengakses kepada sumber asli, tapi tetap tahu juga ada jembatan nih yang namanya bahasa Inggris kalau mau studi di barat gitu. Itu tadi dari persiapannya setelah lulus dan gimana kisah kehidupan Kak Wildan. Yeah. Nah, untuk gimana sih perbedaan sistem belajar yang Kakak rasakan selama di Inggris sana gitu? Iya, jadi sebenarnya sebelum ke Inggris itu kan saya kuliah di Universitas Islam Internasional Indonesia yang ada di Depok. Betul. Ya kan, yang mana experience-nya itu sangat sama dengan yang ada di barat sebenarnya itu. Dari mulai pembelajarannya, terus kemudian mata kuliahnya, pengajarnya juga kebanyakan alumni barat tuh. Ya meskipun ada juga yang alumni Timur Tengah dan tapi itu khusus untuk jurusan turas gitu. Itu berapa tahun Kak di sana di Di UI3. UI. Ya, jadi saya setahun di UI3 dan setahun di SOAS, jadi double degree gitu. Oke. Ini UI3 tadi yang aku udah mention ya, University Islam International Indonesia. Oke. UI3 selama setahun. Selama setahun baru setahun lagi lagi di SOAS. Di SOAS University. Jadi setahun di Depok dan setahun di London gitu. Betul. Berarti sama antara UI3 dan di SOAS di sana? Ya kalau dari segi pembelajaran mirip pasti kan, cuma kan experience-nya pasti lebih advance kalau kita belajarnya langsung di baratnya seperti apa, karena kita bersinggungan langsung atau bertemu dengan banyak orang, apalagi ya saya cukup bersyukur lah bisa punya pengalaman untuk belajar di London, karena London ini kan kalau di UK itu cukup sentral lah. Ya. Apalagi London Ya. kota besar sekali gitu. Iya, jadi di London itu ada banyak sekali kampus. Ada banyak sekali kampus, bahkan di dekat kampus saya SOAS itu ada UCL yang terkenal banget gitu kan dengan jurusan pendidikannya itu nomor 1, kemudian ada Birkbeck gitu kan. Kemudian ya banyak lah ada King's College gitu kan. King's College. Ya. Tantangan terbesar untuk Kak Wildan itu saat adaptasi ya, apalagi ini double degree ya teman-teman. Ini bukan cuma 1 gelar, ini 2 gelar. Itu apa Kak? Kira-kira apa mungkin selama di Londonnya atau mungkin selama di Depoknya itu apa yang menjadi tantangan terbesar? Ketika belajar di sana. Ya di sana, di London sana. Banyak sekali tantangannya. Terlebih ketika saya sebelum berangkat ke London, ketika di UI3 cukup berat lah. Karena kita tiap minggu itu harus membuat weekly assignment, kayak kita mentalkhis lah kalau anak Dirasat itu. Bikin ringkasan bikin gitu. ringkasan itu tiap minggu dan tiap mata kuliah. Wow. Kalau di tiap minggu itu ada 3 mata kuliah, berarti kita harus mentalkhis 3 mata kuliah tiap minggu itu. Wow.
Berarti ada tugas yang kita bawa ke rumah, yaitu membuat talhis atau ringkasan itu ya? Iya, dan itu menurut saya sangat sangat penting sih untuk para pelajar gitu. Dan ini juga kalau diterapkan di semua kampus akan sangat luar biasa, karena ketika kita udah membuat rangkuman itu dan ketika pembelajaran dimulai, kita udah tahu tuh kita mau bahas apa, kita akan mengkaji atau memperdebatkan tentang apa. Weekly assignment ini dibuat sebelum atau setelah pembelajaran kuliah itu? Di minggu itu? Sebelum. Oh, sebelumnya. Ya, jadi mata kuliah yang akan kita pelajari di minggu depan, nah kita udah rangkum tuh. Berarti sebelum masuk di hari Selasa ada mata kuliah, kita sudah Ya. merangkum dari hari Minggu atau weekly assignment-nya Iya. sebelum masuk ke pelajaran itu. Betul, dan weekly assignment ini tuh tugas wajib gitu. Jadi kita submit dan itu akan menjadi nilai. Kalau enggak ya kita nggak dapat nilai gitu. Kalau di sana, Nah, kalau di SOAS beda. Kalau di SOAS ini saya rasa malah mirip kayak di Al-Azhar. oh mirip. Masuk gak masuk tuh nggak di absen gitu. Wow. Masuk gak di absen, cuma yang sangat menakutkannya itu ketika tugas akhir tuh. Ya. Ya, ketika tugas akhir, karena dosen-dosennya itu apa ya, sangat strict banget lah. Ketika UAS-nya, ketika final Ya, testnya, final assignment-nya itu. wow, itu berarti sangat-sangat banyak yang belajar mati-matian sebelum waktu itu. Betul, karena penilaian di sana dengan di Indonesia itu sangat berbeda. Jadi dapat nilai 70 itu udah level mahasiswa yang sangat cerdas di sana itu. Poin kehadiran apakah nggak ada, Kak? Enggak ada poin kehadiran. Berarti Ya, yang paling beberapa mata kuliah nggak ada, bahkan ya sama kayak di Al-Azhar gitu. Oke, jadi ini fun fact baru nih, kalau di sana memang tidak ada poin kehadiran, tapi murni ketika tes final test tadi, Iya, final UAS. test tadi itu. Dan itu dapat nilai 70 itu udah yang paling bagus, dan ya mentok-mentok dapat 60 juga udah sangat bersyukur gitu. Wow, sistem. Ya karena kalau di bawah 50 ya udah kita nggak lulus. Wah, apalagi sebagai penerima beasiswa ya. Iya, gitu itu kan. berat sekali kan. Kita bingung juga nanti laporan ke negaranya seperti apa gitu kan. Waduh, susah loh bayangin 70 teman-teman. Di sini standar untuk ini A aja 80 gitu. Di sana 70 udah keren sekali. Ya, dapat 80 di Indonesia ya bisa dibilang cukup mudah lah, karena mudah. dosen-dosennya cukup rohim gitu kan. Rohim dan baik ya. Oke. Insyaallah. Ini kalau kita bisa mengulang kembali itu kan, apa yang kakak bakal persiapkan lebih awal? Jadi kakak udah tahu nih kalau kakak bakal lanjut double degree setelah dari FDI. Apa yang sebenarnya kakak bakal lakukan kalau bisa mengulang? Apa ya? Ya mungkin seperti kata syair, ala laita syababa yaudu yauman gitu kan. Ingin kembali muda lah. Ingin kembali muda dan ingin belajar banyak hal tentunya kan. Ya termasuk apa yang saya dapatkan dari keberkahan ini, tentu kan pasti banyak kekurangannya juga gitu kan. Dan kekurangan-kekurangan ini tuh tidak terprediksi, ya kan, dan keberkahan ini juga kan tidak terprediksi. Saya bisa mendapatkan beasiswa ini juga kan tidak terprediksi. Betul. Jadi ya buat teman-teman yang masih muda lah gitu kan, ya belajar dengan sungguh-sungguh, banyak membaca gitu kan, baca turas, kemudian baca kajian-kajian barat gitu kan, ya semuanya aja akses gitu. Apalagi anak Dirosat ini kan punya pondasi yang kuat, jadi ya gak usah takut lah untuk membaca apapun gitu kan. Ada saatnya ketika, ya itu perbedaannya ketika saya sudah belajar di Rosat dan juga belajar dengan ilmu-ilmu barat, jadinya ada integrasi yang mana mungkin dulu ketika kita belajar di Rosat itu, oh seperti ini, ulama dulu menulis gitu kan, menulis kitab ini, oh dulu gitu. Nah ketika kita belajar ke barat misalkan, akhirnya kita jadi merenung, kok ulama menulis ini gitu kan. Kok bisa gitu kepikiran kan? ini Kepikiran gitu. ini. Bukan kok bisa kepikiran ini, tapi kok seperti ini gitu. Mempertanyakan ulang. Oke. Mempertanyakan ulang. Dan itu kan sebenarnya dalam diskursus akademik itu kan tidak masalah. Cuma kan kita tetap punya pondasi yang kuat gitu. Jadi ya gak bakalan kaget lah dengan pendapat-pendapat yang seperti itu gitu. Jadi kalau bisa mengulang, jangan sampai kita tuh alergi kepada ilmu. Pelajari ilmu, pelajari semua, aktif berorganisasi, jangan kuliah pulang, ikut diskusi, ikut seminar gitu. Ya, Ciputat ini kan tanah yang dirahmati lah gitu kalau kata senior itu kan, kalau kata dosen-dosen yang udah pada senior gitu. Karena keilmuan Ciputat ini sangat
sangat Unik. melimpah gitu Iya. kan. Unik, melimpah. Jadi kita harus bersyukur. Gitu. Itulah yang membedakan gitu. Di Rosat dengan fakultas yang lain. Kita di Rosat belajar turos, kita juga bisa belajar ke fakultas yang lainnya mungkin berbeda dengan di Rosat gitu kan. Kita bisa Jadi, ke fakultas FITK atau Usuluddin. Kalau terakhir Kak, ini pesan dari Kak Wildan untuk mahasiswa FDI yang pengen lanjutin S2 di dalam ataupun di luar negeri itu gimana Kak? Coba ya nih buat kalau teman-teman. menurut saya pertama syarat wajib yang udah pernah yang sudah tadi saya sampaikan, bahasa Inggris. Bahasa Inggris teman-teman. IELTS ya, bukan TOEFL kampus. Bukan TOEFL, IBT gimana Kak? IBT bisa, ITP nggak bisa tuh. ITP jangan. ITP nggak bisa. Jangan. Fokus ke IELTS atau IBT. Terus Iya, dan persiapan IELTS juga nggak mudah ya, nggak mudah. Jadi kayak harus punya banyak waktu juga untuk belajar itu. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar ke barat, tentu pertama syarat wajibnya itu harus punya IELTS atau TOEFL IBT. Kemudian kita juga harus mengakses banyak diskursus keilmuan gitu. Akhirnya kajian kita juga cukup solid lah untuk bisa diajukan sebagai salah satu persyaratan gitu untuk mendaftar beasiswa. Karena nanti penguji itu biasanya nanya-nanya, kamu nanti akan nulis apa gitu kan. Kalau kita misalkan akan mengkaji yang menurut penguji itu ini terlalu biasa gitu. Dia belum terlalu menguasai banyak ilmu gitu, jadinya nanti mungkin gak dilolosin. Nah, dengan kita punya banyak pemahaman antara timur, antara barat, itu akan menambah nilai plus itu untuk mendapatkan beasiswa gitu. jadi untuk S2 sebelum kita masuk, berbeda dengan S1, kita harus tahu apa yang kita mau tulis. Betul, dan ya itu tadi sih, saya selalu bilang ke teman-teman yang ingin mendaftar ke luar negeri ya, kuncinya itu IELTS sih. Ketika kita udah punya IELTS, kampus manapun untuk S2 ya, untuk S2 itu pasti akan menerima gitu. Nah, ketika saya udah punya IELTS nih, saya kan udah keterima beasiswa dan saya udah keterima di SOAS tuh. Saya coba tuh daftar ke kampus-kampus lain. Iya. Dan itu keterima gitu. Keterima Kak? Keterima. Boleh di-spill apa aja Kak? Ya ada yang dari Australia, ada Deakin University kayak gitu-gitu, dan itu keterima. Wah. Jadi ya makanya mungkin ketika sekarang ini kan kita aneh nih, kok bisa banyak teman-teman di luaran sana yang keterima 14 kampus, 14 kampus, 15 kampus, 20 kampus bahkan gitu kan di luar negeri. Itu banyak banget. Banyak banget kan? Banyak banget. Tapi ketika kita udah punya IELTS, itu kita udah nggak penasaran lagi. Oh, ternyata emang kuncinya IELTS gitu. Kuncinya bahasa Inggris gitu. Kuncinya bahasa Inggris, teman-teman. Ya nanti teman-teman juga kalau misalkan daftar ke banyak kampus juga, ya insya Allah keterima lah. Amin. Nah ini dan satu lagi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman yang membedakan anak UIN lah, anak kampus perguruan Islam dengan kampus-kampus umum. Karena kebanyakan penerima dari beasiswa yang ke luar negeri itu kampus-kampus umum. Pertama, mungkin dari segi bahasa anak-anak UIN ini bisa terbilang di bawah teman-teman yang ada dari kampus umum. Apalagi yang UIN ya. Makanya saya ketika di London itu, saya merasa tidak punya banyak teman ketika berkumpul. Karena kan namanya juga manusia itu selalu mengandalkan intuisi primordial gitu kan. Latar belakang. Iya, latar belakang. Kayaknya kayak anak UGM ngumpul sama anak UGM. Anak UI ngumpul sama anak UI. Nah, ini anak UIN. Siapa gitu? Di Rosat lagi gitu. Di Rosat. Tapi paling enggak kan bisa sama-sama Indonesia kan ya, gitu. Ya kalau dari segitunya mungkin iya, tapi kan ketika kumpul, oh ini nih anak UGM itu kumpul, oh ini kayak mereka bercerita, oh kamu angkatan berapa gitu di UGM-nya. Anak UIN ini masih sedikit sekali yang bisa kuliah ke barat, dan tapi sebenarnya teman-teman atau kakak-kakak dari fakultas ini pun udah banyak juga ternyata yang ke luar negeri. Yang S3, yang S2, yang ke barat ya. Kalau ke Timur Tengah ya gak usah ditanya lagi, udah pasti banyak sekali gitu kan. Karena ya udah gampang lah harusnya ya sebagai mahasiswa di Rosat Islamiyah kalau ingin melanjutkan ke Timur Tengah gitu udah pasti gini. Nah, itu tadi bahwa bahasa Inggris tuh menjadi kunci gitu. Bahasa Inggris kunci, dan jangan lupa diskursus dan pelajaran-pelajaran agar teman-teman tuh tahu isu-isu terkini gitu. Pesan penting buat teman-teman yang pengen S2. Oke, tadi kita udah bahas pesan untuk teman-teman yang pengen S2 di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, kali ini kita pindah nih. Ada gak sih pengalaman-pengalaman lucu atau apa yang berkesan selama kakak mungkin di Depok
ataupun selama di Inggris sana? Ya banyak sekali sebenarnya kan pengalaman-pengalaman lucu ketika saya belajar di sana. Apalagi seorang Muslim Indonesia, kemudian belajar di negara yang sekuler gitu, Iya. ya kan. Jadi agama itu berada di ruang-ruang private gitu. Dan itu sangat-sangat menarik tapi itu membosankan. Saya selama setahun itu tidak pernah mendengarkan suara azan subuh. Karena masjidnya jauh gitu. Bikin kangen sih. Itu kayak kangen banget kan. Jadi ya azannya itu ya dari alarm gitu. Alarm aja. Alarm aja, nggak ada dari suara-suara masjid gitu kan. Itu Jadi- kalau di custom mungkin jadi alarmnya jadi azan paling maksimal kayak gitu Iya, kali ya. jadi kayak kita kan download aplikasi kayak contohnya NU Online atau Sajda gitu kan yang ada apa reminder kalau Reminder. tiap azan gitu kan Azan. bunyi gitu kan. Nah, karena di sana kita nggak akan mendengarkan itu kecuali salat Jumat. Hmm. Ya, atau kita memang sengaja untuk datang ke masjid pasti kedengaran karena ya suaranya itu hanya ada di dalam ruangan aja. Tapi menariknya, London itu ternyata banyak sekali muslimnya. Banyak muslim ya? Banyak muslimnya. Bangladesh, Pakistan itu komunitasnya. Bahkan Indonesia pun di London itu kita punya namanya itu Indonesian Islamic Center. Kita punya masjid juga gitu orang Indonesia itu. Oke. Ya, cuma kalau dibandingkan dengan teman-teman yang dari Bangladesh, Pakistan, kemudian India, Hmm? itu jauh lah. Mereka lebih banyak gitu kan. Mereka lebih banyak. Tapi yang Indonesia ya, yang diaspora di sana juga cukup lumayan banyak dan Banyak ya diaspora. cukup apa ya, meminimalisir kerinduan kepada tanah air gitu waktu itu. Ya. Dan juga culture shocknya itu di sana mahal-mahal banget. Kita mau beli batagor aja 300.000 gitu. 300.000 batagor satu. 300.000. Wow. Itu isi berapa? Itu juga kecil. Kalau di sini kan 10.000 tuh banyak tuh kan. Ya, 10.000 Ciputat. mungkin dapat ya 15 biji, 15 potong. 15 potong. Oh, Di sana iya. paling 5 potong atau 6 potong gitu. 300.000. 300.000 gitu. Berarti alternatifnya kalau misalnya batagor aja mahal, makannya apa? Ya kita puasa makan batagor dulu gitu. Ya kan. Puasa makan batagor dulu, tapi ya di sana pastinya kita masak terus gitu kan, masak terus. Kalau nggak Nasi. masak nggak bisa. Kalau nggak masak nggak bisa. Kalau nggak masak bisa, kalau banyak uang nggak bisa gitu. Waduh, Cuma susah kan banget sih. beasiswa kita juga kan lumayan banyak sebenarnya. Cuma Mm-mm. karena mahal banget, ya jadinya habis lah kalau misalkan kita beli tiap hari gitu. Ya bahkan kosan saya pun di sana itu 20 juta sebulan. Kalau di sini kan 20 juta setahun. 20 juta sebulan. 20 juta sebulan. Itu dream pendapatan teman-teman tuh. 20 juta 2 digit. Iya. Hampir 3 digit. Aduh. Karena mahal banget di sana, jadinya ya kita sangat bersyukur lah bisa mengenyam pendidikan di sana. Tapi SOAS itu kan city center ya, Iya. di zona 1. Ya kita bersyukurnya itu kita belajar di center dan deket kemana-mana gitu. Mau liburan juga kemana-mana deket. Kita deket British Library. Hmm. Ya, jadi kosan saya itu cuma turun ke bawah itu udah British Library. Ya, Berarti kalau misalnya perpustakaan di yang sana, didamba-dambakan sama orang-orang buat datang ke sana gitu. Iya, karena iya, iya. paling lengkap gitu di sana. berarti kalau pengen minjem di tadi British Library itu maksimal berapa buku misalnya, Kak? Itu susah kalau minjem susah. Minjem Cuma susah. kalau baca di sana itu bisa gitu. Wow. Bisa. Sampai malam bahkan- buka. Enggak sih. Enggak 24 jam. Enggak 24 jam. Jadi enak sih, aksesnya deket. Enak, aksesnya deket banget. dekat banget, makanya ya sangat bersyukur lah bisa tinggal di situ gitu. Apalagi kalau kita mau mengakses manuskrip itu lengkap banget di sana. Manuskrip Indonesia apalagi itu kan. Itu banyaknya di situ gitu kan. Oke. Negara Muslim friendly dan juga wow, negara yang banyak akses kepada buku tadi ya, buku dan manuskrip. Nah, dan menariknya kalau di Indonesia itu kan kalau kita ngerjain tugas di mana? Kita di kafe, Di kafe, atau kan? iya iya di kafe, Di kafe, kan? di kafe ya, di kafe atau mungkin apa di kos Di ya di kos. kos atau mungkin asrama teman-teman. Kalau di sana bagaimana, Kak? Di perpustakaan. Karena perpustakaannya sebanyak itu gitu. Kita tuh ke kafe itu cuma beli kopi. Kita nggak nongkrong di kafe, kita beli kopi, minum, udah pulang. Nah, kebiasaan orang sana gitu. Gak suka nongkrong-nongkrong lama-lama. Oke. Gak kayak di Indonesia gitu. Jadi kita cuman take kafe terus kita bawa ke
rumah udah gitu aja ya, nggak bukannya Iya. untuk tempat tongkrong, untuk belajar di sana kan kebanyakan di kafe gitu. Iya, mereka kalau ngopi ya udah ngopi dulu di situ, habis itu ya pulang gitu. Nggak yang buka laptop ngerjain tugas di situ, nggak gitu. Ya kalau kebanyakan kan mereka, ya, cuma minusnya di sana itu kan bebas segalanya gitu kan, kayak alkohol. Nah Kebebasan. itu tantangannya gitu, alkohol. Jadi kayak di mana-mana tuh bau alkohol gitu-gitu. Hmm. Dan apalagi ya kalau mereka itu nongkrongnya itu di bar-bar gitu yang buat nongkrong minum-minum alkohol gitu. Jadi kalau misalnya di sana kan di sana bebas gitu ya. Ini berarti harus teman-teman tuh harus bisa jaga diri sendiri. Betul. Dan juga ini Kak, satu jurusan itu kan ada banyak orang ya. Betul. Dari macam-macam negara. Betul. Afrika, Ya. Asia, ataupun dari Eropa itu sendiri. Betul. Ada gak hal-hal yang mungkin yang wah lucu banget pengalaman di kelas itu? Wah, sebenarnya banyak sih, cuma ini sangat sensitif ya. Sensitif ya, oke. Sensitif karena teman saya itu ada yang dari Iran, apalagi kan Iran sekarang lagi ini ya. Iya, iya, ya, kita Jadi sangat sensitif sekali lah. Karena kajiannya itu kan kajian keagamaan saya ini kan di sana itu. Jadi kan kita banyak berdebat soal keagamaan dan cukup sensitif jadinya. jadi beda-beda pandangan tuh banyak sekali ya. Banyak sekali kita sering berdebat di situ. Bahkan ada teman saya itu yang berdebat dengan dosennya. Dosennya itu dimarahin sama teman saya dan dia nggak mau masuk kelas lagi karena menganggap dosennya itu nggak layak buat ngajar gitu. Wow. Itu kan Wow. kayak di sini kan nggak mungkin, kalau di Rosat nggak mungkin dong. Gak mungkin, gak mungkin. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kita kan sangat takzim kepada guru gitu kan. Menghormati. Kepada guru. Di sana ketika beda pendapat, ya udah mereka berdebat tuh, dosen dengan murid berdebat dan ketika Oh. dosennya tidak bisa menjawab lagi, udah kamu katanya nggak layak menjadi dosen, udah dia nggak mau masuk kelas lagi. Berarti dialektika itu bukan kita cari kayak tempat diskusi. Di sini kan banyak diskusi di Ciputat Hmm. gitu. Kita diskusi mungkin di tempat A, di tempat B, di kampus setelah kembali dari kuliah gitu. Tapi di sana bahkan di dalam kelasnya pun dialektikanya sangat aktif ya. Bukan sangat aktif lagi, jadi kita itu dalam satu mata kuliah Mm-mm. itu ada 3 sesi. 3 sesi satu kuliah. Ada masuk kelas, bagaimana guru menerangkan kepada mahasiswa. Hmm? Ada kedua, kita itu mengakses materi yang disampaikan oleh guru Mm-mm. ya atau dosen itu lewat video. Video Zoom atau Enggak, jadi kita punya aplikasi khusus Mm-mm. ya buat kumpulan mata kuliah. Mm-mm. Nanti itu tiap pelajaran itu ada ininya, ada review materinya dari guru di situ. Dan juga ada sesi diskusi. Jadi kita masuk ke kelas itu untuk berdiskusi. sama dosen yang sama? Sama dosen enggak, jadi dosen itu enggak hadir tapi dia punya asisten. Nah, asistennya biasanya yang mimpin. Wah. Jadi kayak Oke, kita oke. dalam satu mata kuliah bisa punya 3 sesi tuh. Jadi Wah, capek komprehensif. sebenarnya. Iya, komprehensif. Dan ya capek banget sih karena harus ikutin. Iya. Karena UK itu kan 1 tahun kan belajarnya itu. Betul. Sedangkan di Indonesia itu kan S2 itu 2 tahun. Jadi dalam 1 tahun ini kita benar-benar dipadatin banget tuh jadwalnya. Wah, Jadi iya, ya iya. full kita belajar di situ. Tapi bakal jadi pengalaman yang bagus karena bukan hanya kita mendengarkan pertama, kita juga harus mencatat sebelumnya ya teman-teman. Betul. Kita bikin ringkasan, kita masuk kelas, terus kita lihat di aplikasi lagi, kita dengerin lagi, baru setelah itu kita berdialektika sampai kita tuh ngerti posisi kita di mana dalam Betul. tema ini gitu loh. Wow, itu sangat-sangat komprehensif ya. Sumpah ini pengalaman yang bagus banget. Bukan hanya buat aku, tapi buat teman-teman juga dari Dirasat Islamiyah. Kita bisa kasih bukti kalau lulusan FDI itu bukan hanya jago kandang. Kita bukan hanya cuma bisa main di Timur Tengah atau main di Indonesia, tapi kita juga bisa tembus kepada top universitas yang ada di dunia. Ya dan Nah, ada satu lagi nih, ada satu lagi apa tuh? hal yang menarik sih. Kita kan sebagai muslim kan apa namanya itu selalu menjaga nilai-nilai keagamaan kita gitu kan. Apalagi sholat itu paling penting kan. Betul. Nah di sana itu kan kita ketika main kita nggak tahu masjidnya di mana karena sangat terbatas mungkin ya. Karena Privat. ya ketidaktahuan kita. Makanya kemana-mana kita itu selalu bawa sajadah. Dimanapun sejadah. Kita kemana-mana bawa sejadah dan udah ketika waktunya sholat di kita misalkan lagi ke mana gitu kan. Kita nggak tahu masjidnya di mana. Udah waktunya sholat masuk, udah kita gelar sajadah di apa nih di taman. Kita sholat di taman. Sholat di taman, oke. Pernah ketika itu kita itu lagi main ke ada deket pantai gitu, kayak bukit terus di deket pantai juga.
di sana nggak ada masjid tuh. Wow. Tapi ada kafe di situ. Oke. Kita sholat di samping kafe dan diliatin orang-orang gitu. Jadi satu kafe semuanya ngeliatin teman-teman Kawildan dan Kawildan sholat di Lagi samping sholat kafe. kita jamaah di situ. Dan yang menariknya wudunya itu. Ih, gimana tuh? Jadi kita wudunya? harus membiasakan untuk bisa wudhu di wastafel. Ya meskipun secara kebersihannya diragukan Mm-mm. dan juga keamanannya diragukan, ya bahaya banget itu ketika kita wudhu di wastafel itu, karena ketika kita naikkan kaki ke atas aja bahaya itu, kalau jatuh gimana kan? Jatuh ya, jatuh Ya. kaki kepleset. Ya, tapi kita harus membiasakan hal itu kalau di sana itu. Jadi adaptasi ya, kita memang muslim, memang negara memang muslim friendly, tapi untuk keberadaan masjid kan kita tidak tahu ada di mana. Jadi memang Betul. harus bawa sejadah kemana-mana. Wah, itu pengalaman adaptasi yang sangat-sangat Iya, berkesan iya. ya. Ya, tapi kalau misalkan di kampus saya di SOAS itu, Mhm. wah itu udah enak banget tempat wudhunya, itu enak banget lah, lebih bagus daripada tempat wudhu di Indonesia sih. Wah, oke, Iya. oke. Iya. Berarti soal kebersihannya di London atau di Inggris ya, tepatnya di SOAS itu udah sangat muslim friendly gitu Ya, loh. hampir di berbagai macam kampus di UK itu udah ada tempat wudhunya juga. Jadi tuhur syatrul imannya benar-benar terpraktekkan dengan Iya. baik di sana ya. Betul. Ya. Oke. Wah, itu pengalaman yang menarik teman-teman. Jadi bukan hanya persiapan tadi, kita udah tahu bahwasannya bahasa Inggris adalah kunci teman-teman. Selama di sini jangan belajar bahasa Arab aja, jangan belajar Timur Tengah aja. Tapi teman-teman harus bisa adaptasi kepada bahasa internasional yang diakui, yaitu bahasa Inggris. Tes ambil IELTS ataupun IBT. Terus teman-teman jangan lupa selama masih di sini pelajari semuanya. Ambil keseluruhannya, tema besarnya, komprehensifnya. Dan isu-isu terkini. Jadi bisa ngehubungin antara teori dan juga dengan praktiknya. Dan yang terakhir buat teman-teman yang pengen berkuliah S2 di dalam negeri ataupun di luar negeri, pelajari negara tersebut, pelajari bagaimana culture-nya, karena tadi ada banyak banget pengalaman di Betul, sana. Kayak aduh harus bawa sejadah atau gimana, apakah mereka sangat welcome kepada kita teman-teman muslim. Dan mungkin kita tutup podcast kali ini dengan tagline. Jadi kita ada tagline Kak dari FDI Talk. Kalau bilang FDI Talk, Islami, ilmiah, inspiratif gitu kan. Oke. Jadi kalau ya sekian dari saya Hasbi Holili sebagai host dan juga Kak Wildan. Ya, terima kasih banyak Kak Hasbi. Terima kasih banyak. Nah, FDI Talk, Islami, ilmiah, inspiratif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.